Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fuad Fitriansa, NPM 233510167. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi praktikum Big Data dari pertemuan 1 sampai 6. Nah, pada pertemuan 1 itu mempelajari tentang pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Nah, dalam pertemuan 1 juga memperkenalkan Big Data. Big Data yaitu kumpulan data berukuran sangat besar sehingga memerlukan teknologi khusus untuk proses penyimpanan dan pengolahannya. Selanjutnya mempelajari konsep 5V dalam Big Data. Nah, yang pertama itu ada volume. Jadi volume ini yaitu jumlah data yang sangat besar. Yang kedua ada velocity. Velocity ini kecepatan data dihasilkan dan diproses. Yang ketiga variety. Variety ini data memiliki berbagai bentuk dan format. Yang keempat ada veracity. Ini tingkat keakuratan atau kualitas data. Yang terakhir atau yang kelima ini manfaat apa yang diperoleh dari hasil pengolahan data tersebut. Nah, pada pertemuan 1 juga mempelajari tentang Apache Spark. Jadi Apache Spark ini framework yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan sistem komputasi terdistribusi. Pada pertemuan 1 juga mempelajari tentang Spark Session. Jadi Spark Session ini digunakan sebagai titik awal menjalankan PySpark, sedangkan data frame menjadi struktur utama dalam pengolahan data. Nah, selanjutnya pada pertemuan 2 ini mempelajari tentang ingesti data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS. Pada pertemuan 2 ini memperkenalkan HDFS. HDFS itu sistem penyimpanan data yang dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara terdistribusi. Nah, di dalamnya terdapat ada name node dan data node. Jadi name node itu bertugas mengelola metadata dari lokasi penyimpanan data. Dan sedangkan data node ini bertugas menyimpan data blok-blok data yang akan diproses selanjutnya. Nah, pada pertemuan 2 ini juga melakukan konfigurasi Hadoop serta menjalankan layanan HDFS sebelum digunakan oleh Apache Spark. Nah, langkah-langkah atau persiapan sebelum memasuki pertemuan 2 ini yang pertama itu menyiapkan lingkungan. Nah, di dalam persiapan lingkungan ini termasuk yang pertama itu mendownload, menginstal, dan mengkonfigurasi yang namanya JDK 8 untuk kebutuhan di pertemuan 2. Selanjutnya kebutuhan yang kedua yaitu mendownload Hadoop, lalu mengekstraknya, lalu mengkonfigurasi Hadoop tersebut. Selanjutnya tahapan yang kedua itu mempersiapkan jaringan dan HDFS. Nah, ini bertujuan untuk menghindari kendala koneksi pada sistem lokal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu menjalankan Hadoop yang sudah dikonfigurasi sebelumnya atau langkah-langkah yang sudah dilakukan dengan benar. Nah, pada pertemuan 3 ini itu mempelajari tentang programming Hadoop with Spark, fundamental dan data wrangling. Pada pertemuan 3 ini juga mengenalkan apa itu data wrangling, yaitu proses pembersihan data sebelum dilakukan analisis. Nah, pertemuan 3 juga mempelajari tentang tahapan yang dilakukan untuk pembersihan data yang tidak konsisten, lalu ada penanganan missing value dan penyeragaman format data. Nah, selanjutnya mempelajari tentang regular expression. Regex ini digunakan untuk mengambil informasi tertentu dari data teks setelah dibersihkan, dan data tersebut menjadi lebih rapi sehingga analisis lebih akurat. Selanjutnya pada pertemuan 4 yaitu mempelajari tentang Spark SQL atau Query Complex, Join, dan Agregasi. Nah, Spark SQL ini digunakan untuk mengelola data menggunakan sintaks SQL pada Apache Spark. Nah, jadi join ini
Pada pertemuan 4 juga mempelajari yang namanya join. Join ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Selanjutnya, pada pertemuan 4 juga mempelajari group by. Jadi group by ini digunakan itu untuk mengelompokkan data. Selanjutnya mempelajari tentang sum, count, dan average digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, yang terakhir itu mempelajari tentang Windows Function. Windows Function ini membantu kita melakukan analisis tanpa mengurangi jumlah baris datanya. Nah, pada pertemuan 5 ini mempelajari tentang Spark SQL, yaitu optimasi kinerja dasar. Jadi pada pertemuan 5 ini mengoptimasi ini dilakukan agar proses pengolahan data menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yang mempelajari tentang eksekusi plan. Jadi execution plan ini digunakan untuk melihat rencana eksekusi query-nya. Lalu ada cache. Cache ini yaitu penyimpanan data sementara di memori sehingga proses berikutnya ini lebih cepat. Pada pertemuan 5 juga mempelajari tentang repartition. Repartition ini untuk mengatur jumlah partisi datanya. Lalu yang terakhir mempelajari tentang format Parquet. Nah, jadi format Parquet ini memiliki performa yang lebih bagus dibandingkan dengan CSV untuk pemrosesan data dalam jumlah yang sangat besar. Nah, yang terakhir pada pertemuan 6 ini mempelajari tentang MongoDB, yaitu penerapan data store non-relasional. Jadi MongoDB ini database NoSQL berbasis dokumen yang menyimpan data dalam format BSON atau binary JSON, sehingga MongoDB ini lebih fleksibel dengan database relasional. Nah, MongoDB ini juga tidak menggunakan tabel, tapi menggunakan collection untuk menyimpan dokumen. Nah, jadi setiap dokumen ini memiliki struktur yang berbeda tanpa harus menentukan skema di awal. Nah, pada pertemuan 6 ini juga mempelajari koneksi menggunakan PyMongo, lalu mempelajari operasi dasar, yaitu ada CRUD, yaitu ada create, read, update, dan delete. Selanjutnya pada sesi kedua di sini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan studi kasus. Di sini saya mengambil pertemuan contoh pertemuan pada pertemuan 4, yaitu tentang SPSQL. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya, yaitu tentang toko bangunan. Nah, untuk langkah yang pertama di sini saya mempersiapkan tabel dan pengisian data. Sebelumnya di sini saya mengimport sebuah library, yaitu Spark Session. Ini digunakan untuk membuat lingkungan kerja pada Apache Spark. Selanjutnya di sini saya membuat Spark Session dengan nama modul Spark SQL toko bangunan. Dan setelah saya berhasil membuat Spark Session, di sini saya selanjutnya membuat 3 data frame. Yang pertama ada tabel produk, ada tabel pelanggan, dan ada tabel penjualan. Di mana tabel produk sendiri ini berisikan ada ID produk, nama produk, dan kategori. Selanjutnya pada tabel pelanggan di sini ada ID customer, nama customer, dan asal kota customer. Dan selanjutnya pada tabel penjualan di sini ada ID sales atau penjualan, ada ID produk, ada tanggal transaksi, dan ada total nilai pembelian. Nah, ketiga data frames tersebut nantinya saya akan daftarkan menggunakan perintah create or replace temp view. Jadi tujuannya agar ketiga data frame ini dapat diolah menggunakan sintaks SQL pada langkah yang selanjutnya. Nah, untuk langkah yang kedua di sini saya melakukan multi table join dan agregasi. Nah, untuk query yang pertama di langkah yang kedua di sini saya menggunakan perintah select. Perintah select ini digunakan untuk memilih data yang nantinya akan ditampilkan. Selanjutnya di sini ada perintah count. Jadi perintah count ini digunakan untuk menghitung total
menghitung jumlah transaksi setiap pelanggan. Selanjutnya di sini ada perintah sum. Perintah sum ini untuk menghitung total pembelian. Kemudian di sini saya mengambil data dari tabel customer, lalu saya menggabungkannya dengan tabel sales menggunakan left join berdasarkan customer ID. Nah, selanjutnya di sini saya mengelompokkan. Selanjutnya di sini selanjutnya saya akan melakukan mengelompokkan data customer name dan city atau kota ini menggunakan group by. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan perintah order by. Ini digunakan untuk mengurutkan total pembelian yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, untuk outputnya sendiri, di sini ada customer bagus dengan total transaksi dia sebanyak 1 kali dan total penjualan dia 1.700.000. Maka dia di sini yang paling tinggi dan yang paling pertama. Dan untuk customer Dias di sini dia melakukan transaksi sebanyak 2 kali dan total pembeliannya 1.310.000. Dan untuk customer Aska dan Fata di sini dia melakukan transaksi sebanyak 2 kali dan total pembeliannya sama-sama 110.000, 1.100.000. Dan yang terakhir di sini ada customer Niko. Dia belum sama sekali melakukan transaksi atau pembelian. Di sini saya tetap tampilkan. Kenapa? Karena di sini tadinya saya menggunakan fungsi left join. Jadi left join ini digunakan agar data yang belum sama sekali melakukan transaksi ini nantinya akan ditampilkan juga. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu Analytic Windows Function atau CTA. Nah, di query yang kedua pada langkah 3 ini saya menggunakan perintah with first detail. Jadi with first detail ini digunakan untuk membuat tabel sementara agar query ini lebih rapi. Selanjutnya di sini saya menggunakan perintah select. Ini digunakan untuk memilih data yang nantinya akan ditampilkan. Oke, selanjutnya di sini saya di sini saya menggabungkan tabel customer, tabel sales, dan tabel produk ini menggunakan fungsi join. Nah, di sini selanjutnya saya menggunakan fungsi average over. Jadi average over ini digunakan untuk menghitung rata-rata pembelian setiap pelanggan. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi rank over. Fungsi rank over ini digunakan untuk memberikan peringkat berdasarkan nilai pembelian yang terbesar. Oke, selanjutnya, nah, di sini terdapat kondisi. Jadi, where rank customer 1 ini digunakan untuk menampilkan hanya transaksi terbesar saja dari setiap pelanggan. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan fungsi order by. Jadi fungsi order by ini digunakan untuk menampilkan atau mengurutkan jumlah transaksi yang terbesar menggunakan fungsi order by ini. Nah, ini output dari sel ketiga atau langkah ketiga di mana customer bagus dia membeli produk keramik Roman dan total pembeliannya itu 1.500.000 dan rata-rata pembeliannya 1.500.000 sehingga dia mendapatkan selisih 0 atau habis. Sedangkan untuk customer Aska ya dia membeli produk name keramik Roman dengan total pembelian 980.000 dengan rata-ratanya yaitu 550.000 sehingga dia mendapatkan selisihnya 430.000.
Dan untuk customer Dias, dia membeli produk semen 3 roda dengan total pembeliannya 810.000 dan rata-rata pembeliannya 615.000 sehingga dia mendapatkan selisih 195.000. Yang terakhir, untuk customer Fata, dia membeli barang atau produk semen 3 roda dengan total pembelian 750.000 dan rata-rata pembeliannya dia 550.000 dan sehingga dia mendapatkan selisih 200.000. Nah, untuk kesimpulannya, jadi Apache Spark SQL ini memudahkan proses pengolahan dan analisis data menggunakan sintaks SQL. Nah, pada studi kasus toko bangunan yang saya jelaskan sebelumnya atau saya terapkan, di sini saya menerapkan fungsi join, const, sum, CTA, dan Windows function untuk mendapatkan hasil informasi yang bermanfaat dari data transaksi studi kasus toko bangunan tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.